Apa yang dilihat oleh KPAI dalam proses perjalanan makan bergizi gratis ini? Pertama, dari 1.600 anak, 35% anak-anak ini pernah mendapatkan makanan yang berbau basi, kemudian tidak layak. Memangnya ibu nggak mampu sehingga saya harus makan makanan bergizi gratis ini? Ya, kalau dalam penelitian, ya saya kira boleh lakukan soal trial and error itu. Tapi kalau untuk anak nggak bisa coba-coba begitu. Betul, gitu ya. Pak. Akhir-akhir ini kita sering melihat di berita mengenai program yang sangat bagus, tapi pelaksanaannya banyak sekali celahnya. Program yang sangat bagus itu, saya bilang sangat bagus karena memang sebenarnya niatnya bagus, cuma pelaksanaannya amburadul. Bagus itu yang saya omongin adalah MBG, makan bergizi gratis, se-Indonesia. Dan sekarang kita mau ngomongin itu bersama Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang, Kak Jasra. Kak Ruzali. Katanya kalau di KPAI biasanya antara komisioner itu Panggil Kakak. panggil Kak. Nah, biar dekat. Saya akan membiasakan diri memanggil Kak biar nanti bisa jadi komisioner. Amin, amin. Harus itu. Ini belum apa-apa udah promosi. Mas Jasra, makasih banyak. Ya. Karena dari Sumatera Barat, kayaknya paling enak itu udah. Nah, beberapa waktu terakhir kami membuat konten banyak soal MBG karena konsen kami adalah satu, banyaknya orang yang keracunan tentu, dan itu mengkhawatirkan banyak orang. Sebagian orang tua itu kita bisa temukan lah sekarang kalau ngetik di mana-mana soal MBG itu akan banyak sekali konten. Pertama saya ingin tanya, apa yang dilihat oleh KPAI dalam proses perjalanan makan bergizi gratis ini? Ya, terima kasih Kak Rujali ya. Tentu kami terima kasih media ruang publik mendiskusikan isu ini yang saya kira tentu ini isu kita bersama gitu ya. Ya, Dan Presiden juga menyampaikan sejak awal gitu bahwa program ini adalah untuk mengantisipasi soal stunting gitu ya, di mana KPAI sebetulnya 10 tahun belakangan ini juga fokus untuk melakukan pengawasan ya, sebagaimana mandat undang-undang KPAI adalah melakukan pengawasan. Kemudian termasuk juga isu gizi ya, yang dimana anak-anak kita kesulitan makan, akses makanan yang layak dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Rujali di awal tadi bahwa program ini sangat baik, sangat mulia. Nah, kita berharap program ini diimplementasinya ya sama, harapan itu bisa berjalan secara baik. Nah, maka KPAI 9 bulan program ini berjalan sejak awal, kita sudah melakukan beberapa langkah. Gitu ya. Satu, kita melakukan pembentukan Pokja MBG. jadi bikin Pokja khusus MBG. MBG ya, karena ini program strategis nasional atau PSN ya, kalau kita boleh menyatakan di dokumen RPJMN itu gitu ya. Dan duitnya iya, duitnya sangat luar biasa ya. triliun di lebih. tahun 2025 ini kan 71 ya. Nanti di 2026 300 lebih ya triliunnya. Jadi karena ya banyak gitu. Saya ngebayangin duitnya. Ya. Nah, jadi kita bentuk Pokja Kesehatan yang terdiri dari kelompok ahli, terutama ahli kesehatan ya. Oke. Kita ngajak juga ada mantan ketua umum ID ya, kita ajak untuk terlibat di Pokja ini. Kemudian ada juga aktivis anak ya, jejaring anak. Kemudian kita juga ajak dari pemerintah juga. Nah, karena di KPAI pembentukan Pokja ini kan salah satu mekanisme pengawasan kita. Nah, KPAI juga melakukan pengawasan langsung ya. Saya sendiri misalnya mendatangi ada 6 SPPG ya, baik yang bermasalah maupun yang tidak. Itu. Misalnya di Kabupaten Tasik ya, yang dimana 400 anak mengalami keracunan waktu itu saya datangi juga. Kemudian ada di Jakarta, kalau Jakarta kan relatif dekat ya. Timur, selatan kita juga datangi, baik SPPG maupun sekolah. Gitu ya.
Kemudian kita juga mendatangi Kabupaten Bantul ya, yang Bantul ini belum Jogja. ada, ya Jogja waktu itu belum ada masalah sih, belakangan baru muncul masalah kita lihat. Kemudian termasuk juga Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Barat, dan terakhir kemarin saya mendatangi Kabupaten Serang ya, di mana ada peristiwa di tanggal 2 September ya di salah satu sekolah gitu ya, ada keracunan, ada 23 anak yang mengalami keracunan waktu itu. Nah, dari, hasil pengawasan ini, kemudian yang ketiga kita juga melakukan, survei ya, Iya. child lead research ya, di mana survei ini ada 24 peneliti anak yang Anak? ya Yang anak, survei anak? jadi yang disurvei anak, yang meneliti juga anak. Nggak Jadi takut salah, Pak? usia-usia usia-usia SMA. Oh, SMA ya? Mereka mereka udah dilatih Kirain sebetulnya. anak-anak SD Dilatih, survei. diberikan kapasitas gitu ya, kemudian mereka membuat pertanyaan-pertanyaan. Mereka yang bikin? Iya, mereka bikin, kita mengarahkan kalau ini pertanyaannya kira-kira arahnya begini gitu ya. Tapi muncul dari mereka, karena rata-rata peneliti anak ini dia juga, sudah penerima MBG juga. Oh, iya. Jadi dia mengalami Dia sebetulnya gitu ya. mengalami, dan kalau anak itu kan biasanya dia itu pure. Dia nggak takut sama atasan. Jadi kalau Iya, ada yang salah, dia dan bilang salah. itu kan ya suara yang paling jernih itu kan sebetulnya anak. Ya, ya, ya. Nah, makanya kan salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak. Nah, maka ini anak yang jadi peneliti. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian di bulan Mei ya kemarin, kita dari hasil kajian yang kita lakukan sudah memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional waktu itu. Ada 10 rekomendasi yang kita sampaikan. Dan dari 10 rekomendasi itu poinnya adalah evaluasi. Oke. Evaluasi secara menyeluruh bahasa kita, Siap. baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring. Nah, itu yang dilakukan oleh KPAI dalam upaya menghadirkan dari sisi pengawasan ya kepada penyelenggara, dan tentu KPAI sebagaimana mandat Perpres bertanggung jawab pada Presiden, dan kita sedang meminta waktu Presiden ya untuk beraudiensi untuk menyampaikan hasil-hasil kajian ini, hasil-hasil pengawasan ini, dan dengan seperti itu tentu program ini diharapkan bisa berjalan secara baik. Oke. Oke, Pak. Itu barusan yang ideal-ideal sudah kita sampaikan. Ya. Tadi saya pengen mengomentari soal tim apa, Pak, yang dibentuk? Pokja Kesehatan. Pokja Kesehatan. Ada ahli gizinya? Ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Ahli kesehatan. Ahli gizi ada nggak, Pak? Ahli gizi belum ya, ahli kesehatan ya. Misalnya ada dokter, kemudian ada ada juga perawat sebetulnya. Oke, karena di dosen akademisi gitu ya ini. karena di struktur BGN-nya nggak ada. Oh gitu. Biar saya yang nyampaikan, Iya, Pak. iya. Ini lucu, dia makan bergizi gratis, dari strukturnya dia nggak ada ahli gizinya. Sebagian adalah tentara, dan itu disoroti oleh banyak orang, problem. Nah, tadi ini kalau saya langsung hasilnya adalah kalau yang survei sama ada monitoring juga media ya, Pak, yang dilakukannya. Yang survei itu apa, Pak, yang ditemukan? Pertama, ada berapa yang disurvei? Ya. Ya, jadi saya ralat sedikit baru ingat saya. Ada satu orang sebetulnya ahli gizi tapi dia dosen ya. Ahli Dosen, gizi? ya dia ahli gizi. Berarti ada? Ada. Di timnya ada? Ada. Di BGN-nya belum? Itu nggak tahu ya. Oke. Saya belum ada laporan tertulis ya gitu. Oke. Jadi Biasanya informasi dari melaporkan. media saja. Gitu. Ya, jadi terkait hasil survei Kak Rozali, jadi kita melakukan survei itu di rentang periode April sampai Agustus. Oke. Jadi mixed method ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatifnya itu kita melakukan FGD bersama 36 anak penerima MBG di beberapa wilayah. Misalnya kemarin itu ada NTB, ada Papua, kemudian ada di Kalimantan, Sulawesi Tengah gitu ya, Sulteng gitu ya. Nah, kemudian kita juga melakukan survei via Google Form ya, yang kuantitatifnya. Maka di periode Juli dan Agustus yang survei ini terkumpul 2.400 responden anak usia SD sampai SMA dan sejenisnya gitu ya.
Dari 2.400 ini kita lihat lagi terkait verifikasi data dan seterusnya, maka yang bisa kita olah menjadi data kuantitatif sebanyak 1.624 anak responden. Nah, di 12 provinsi dan memang paling banyak pengisinya adalah Jawa Barat, anak-anak Jawa Barat gitu ya. Sangat aktif lah ya, tapi sebaran respondennya cukup merata ya. Ada Aceh juga, kemudian Sumatera Utara juga mengisi, kemudian DKI gitu ya, walaupun tidak terlalu banyak ya, Banten gitu ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, DIY gitu ya, dan termasuk juga Papua dan NTB dan seterusnya gitu ya. Nah, temuannya yang positif pertama anak menyampaikan, mereka merasa senang, dengan MBG ini karena bisa makan bersama. Oke, kita cerita positifnya dulu nih ya. Ya positifnya ya, karena selama ini belum pernah ada ya, kecuali mungkin sekolah-sekolah tertentu saja yang ada mungkin kantin makan siangnya gitu ya. Nah, kemudian kedua yang positif juga, anak-anak merasa terbantu, uang jajannya jadi hemat gitu ya. Oke. Jadi ya ini kan hal positif yang mungkin ke depan mungkin ada program misalnya program bagaimana cara menabung dan seterusnya itu oleh sekolah dan seterusnya gitu ya. Kemudian program positif yang disampaikan juga oleh anak adalah soal edukasi gizi itu sudah mulai. Hmm. Ada hampir 50% anak menyampaikan 4 sampai 5 kali mereka mendapatkan edukasi gizi. Tapi baru spontan, belum terstruktur gitu ya. Belum bicara soal misalnya bagaimana isi piringku, kemudian bagaimana gizi seimbang gitu ya, kenapa harus ada buah, harus ada sayur dan seterusnya gitu ya. Itu belum sampai ke sana secara mendalam gitu ya, tapi sudah dimulailah gitu ya, anak-anak menemukan itu. Nah itu yang positif. Nah kemudian, temuan perbaikan yang disampaikan oleh anak, pertama, dari 1.600 anak, 35% anak-anak ini pernah mendapatkan makanan yang berbau, basi, kemudian tidak layak gitu ya. Hmm. Nah, ini kan temuan yang cukup banyak ya, saya kira yang harus menjadi perhatian penyelenggara. Kemudian temuan Berarti berarti yang di media itu confirm Pak ya dengan temuan itu ya? ya Ada yang nggak layak, yang bau disampaikan oleh gitu. anak begitu, Ya. ya disampaikan begitu. Nah kemudian yang kedua temuan yang perbaikan itu adalah soal waktu. Waktu ini kadang-kala ada ketidakpastian ya, jadwal berubah gitu ya. Dan ini berdampak kepada anak-anak pada akhirnya misalnya sudah sarapan duluan atau mungkin makan di kantin atau belanja duluan. Dan akhirnya MBG-nya nggak habis gitu ya. Udah kenyang duluan gitu ya pada akhirnya gitu ya. Nah itu soal waktu. Nah kemudian soal ketiga temuannya adalah, terkait rasa. Hmm. Jadi hambar kata anak-anak Hmm, katanya, hmm, hmm. itu cukup banyak, hampir 80% anak menyampaikan seperti itu. 80%. Heeh, juga menyampaikan ya Nggak enak. tahunya agak kurang ini gitu ya. Hahaha. Makanya kan ada video juga pada akhirnya anak-anak memasak dari tahunya tahu biasa menjadi tahu isi gitu. Itu kan ada video juga saya Iya, lihat. iya, iya, iya. Ya apakah itu benar atau enggak ya tentu kita perlu verifikasi ya. Tapi setidaknya itu yang dilakukan oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, temuan lain soal perbaikan adalah soal higienitas gitu ya. Dan kemarin ketika saya di Serang ya, di Kabupaten Serang, antar anak ini sudah mulai berdiskusi dan mereka mendapatkan informasi di media, platform yang ada, terkait keamanan pangan itu gitu ya. Mereka merasa was-was gitu ya, dan mereka pengen tahu juga seperti apa sih proses dapur itu gitu ya. Mhm, mhm. SPPG itu seperti apa sih gitu ya, karena selama ini kan mereka hanya tahu makanannya udah nyampe gitu ya. Iya, iya. Tapi seperti apa proses, kemudian tata kelola yang ada di sana, ya saya kira ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah bagian terobosan terkait, keterbukaan publik gitu ya. Karena anak-anak kita ini kan punya hak juga untuk tahu gitu ya, Iya dong. agar, dia meyakini dan percaya bahwa makanan yang dia makan ini adalah higienis gitu ya. Itu mereka yang makan loh, Pak. Iya, ya makanya itu mereka Heeh. berdiskusi sebetulnya Yang terkait itu. beresiko keracunan Ya, itu mereka, ya. bukan yang punya SPPG. Iya. Jadi itu, jadi saya kira ini bisa, dapur mungkin misalnya membuat video makanan hari ini apa, kemudian diposting di media sosial, kemudian termasuk juga proses di dapur seperti apa gitu ya. Saya kira, hal-hal seperti itu meningkatkan kepercayaan publik ya terkait program ini gitu ya. Karena, dengan data, kasus keracunan ini
Ya tentu bagaimanapun juga berdampak terkait program ini gitu ya. Terutama anak-anak sudah mulai trauma, kemudian orang tua merasa was-was gitu ya. Iya, Dan bahkan ada anak yang saya tanya yang mengalami keracunan itu juga menyampaikan gitu ya, "Saya nggak mau makan Pak, udah 2 hari MBG." "Kenapa?" "Ya saya merasa was-was kalau saya makan takut berulang lagi," gitu ya. Padahal anak ini membutuhkan sebetulnya MBG itu. pasti Diba takut lah Pak. Kalau pernah eee keracunan, kita misalnya ada eee gelas begini, eee, habis itu sakit perut kan nggak minum lagi iya Pak dari iya. sumber yang sama. Nah, ini seharusnya kan harus diantisipasi ya Iya soal iya iya. trauma tadi ya, karena bagi KPAI sebetulnya satu kasus itu udah banyak gitu ya, apalagi udah ribuan dan biasanya kalau ada isu-isu anak ya misalnya kekerasan itu lintas sektor menyelesaikan gitu ya, terlibat. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindung Anak, ada Dinas Kesehatan, kemudian Kementerian Sosial dan seterusnya. Sehingga kita pastikan layanan dan pemulihan bahkan gitu ya, itu harus dilakukan. Nah, saya melihat, ya baru belakangan setelah Presiden menyampaikan untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Nah, kita berharap ya kita tunggu bagaimana hasil dari evaluasi tersebut Oke, gitu. sejauh ini Pak, ini kan apakah sudah dilakukan upaya lintas sektor ini ya? Kan tadi sudah menyebutkan ada upaya lintas sektor. Mmm, Karena, KPAI kan di luar bisnis model itu mhm, sebenarnya ya, dia mhm, orang luar di dalam. Ada BGN, SPPG, sekolah, dan iya. seterusnya. Itu sejauh mana, Pak? Iya, jadi pelibatan lintas sektor itu kan salah satu rekomendasi kita ya di bulan Mei itu. Dari 10 rekomendasi salah satunya adalah bagaimana pelibatan aktif pemerintah daerah dan termasuk juga anak. Mhm. Karena dari temuan, pengawasan kita gitu ya, misalnya kita bertemu dengan bupati, wali kota, dinas pendidikan gitu ya, dinas pemberdayaan perempuan pelindung anak, salah satu leading sektor koordinasi kita. Ya mereka, kita minta data misalnya mereka tidak bisa menyampaikan data pasti gitu ya. Berapa jumlah SPPG, berapa jumlah anak yang sudah menerima manfaat gitu Itu ya. siapa yang nggak bisa? Ya dari pemerintah daerah sendiri gitu, Pemerintah ya daerah. pemerintah daerah gitu ya. Selemah itu ya? Itu contoh Nah, dari mana, Pak? ya misalnya saya datang ke Tasikmalaya Tasik. juga sama, kemudian Bantul juga sama, kemudian yang terbaru Kabupaten Serang juga sama gitu ya. Mhm mhm. Nah, dan bahkan ketika terjadi peristiwa mereka baru terkaget-kaget gitu ya. Dan bahkan Kabupaten Serang itu, rujukannya bukan ke puskesmas, ke bidan pada akhirnya. Berarti kan tidak terstandar juga Iya iya penyelesaian iya. kasusnya gitu ya. Kalau puskesmas kan SDM-nya kan lebih lebih kuat, Mbak, lebih terukur gitu ya. pengawasnya SPPG itu siapa, Pak, ya? Dari kalau kayak gitu ya? Ya kalau hari ini kan hanya dari di dapur itu aja gitu ya, Internal? di internal aja. Belum Berarti kayak ya dinas itu ya tidak di secara di struktur? awal misalnya Dinas Kesehatan itu diminta untuk sosialisasi bagaimana terkait, keamanan pangan, itu mereka mengakui itu gitu ya. Kemudian Dinas Pendidikan diminta sejak awal data gitu misalnya, berapa sekolah dan seterusnya gitu ya. Tapi kan ini pemberian programnya kan setiap Setiap hari. hari. Iya, Itu bukan kejadian program sebulan sekali, tapi iya. tiap hari. Nah, Dan sekali lagi harus mhm. diingatin, barang itu masuk ke mulut itu, Pak. Ya itu. Nah, makanya kita minta ini pengawasannya berlapis ya, terutama ya pemerintah daerah yang tentu memahami dan mengerti betul gitu situasi daerahnya. Kemudian juga sekolah gitu ya. Sekolah misalnya kan udah mengeluh juga ya soal ada MOU di poin 9 itu ya, yang di mana kalau ada keracunan tidak boleh melapor ke yang lain gitu. Ih, Nah, itu kan itu apa kalau maksudnya itu? kita terkait undang-undang keterbukaan publik itu kan menyalahi gitu ya. Ini kan program-program publik gitu ya, Itu kayak program pemerintah ada gitu ya. perjanjian, "Kamu kalau saya pukul jangan balas ya," gitu. Iya, seperti itu yang sangat kita sayangkan dan itu template-nya seperti itu, merata saya lihat gitu ya. Beberapa sekolah yang saya tanya, kepala sekolah berkeberatan dengan poin 9 itu Oke. dan juga termasuk penggantian ompreng kan kalau hilang 80.000 Jadi itu perjanjian antara SPPG dengan dengan sekolah? pesekolah. Ya, jadi itu tuh yang kepala sekolah akhirnya agak keberatan dan ya pada akhirnya, program ini tidak terstandar gitu ya, tidak Pak, sekolah terstandar. boleh nolak nggak sih? Saya nggak mau. Ka karena Ya apa gitu? kalau dalam implementasinya kan belum ada saya lihat ya, tetap jalan walaupun diskusinya cukup panjang gitu ya.
Tapi kalau dia pun menolak, ya tentu harus ada alasan-alasan juga kenapa harus menolak gitu Keracunan ya. cukup, Pak, itu? Iya, saya kira itu salah satu alasan gitu ya. Heeh. Bisa termasuk juga soal tadi kalau ada peristiwa tidak boleh menyampaikan ke publik. Karena begini, sekolah itu kan, ya layanan publik, Iya. semua orang ada di sana, semua siswa ada di sana, semua profesi juga ada orang tuanya. Sekecil apapun informasinya pasti tersampaikan gitu ya. Jadi poin pernyataan bahwa ini rahasia dan seterusnya kayak agaknya tidak relevan ya, tidak layak untuk dipertahankan soal poin itu gitu. Jadi saya berharap ini diperbaiki MOU itu. Nah, kemudian, temuan kita di di hasil pengawasan itu Kak Rejali, dari 6 SPPG itu, kepatuhan untuk menjalankan SOP ini butuh pengawasan yang berlapis gitu ya. Maksudnya Bapak mau bilang kepatuhannya rendah gitu ya? Iya, seperti itu gitu ya. Misalnya, terkait memakai, alat pelindung diri gitu ya, masker gitu ya, kemudian, mengganti alas kaki keluar masuk gitu ya, kemudian menutup kepala gitu ya. Siapapun itu dan mohon maaf termasuk juga presiden masuk ke dapur itu standarnya harus sama gitu ya. Hmm. Nah, saya melihat kepatuhan itu belum ada gitu ya. Jadi ini perlu didorong karena dari puluhan orang yang terlibat, bekerja di situ, kita tidak tahu kondisi kesehatan masing-masing gitu ya. Apakah, kondisi sehat atau seperti apa, kemudian dia dari mana dan seterusnya gitu ya. Nah, ini penting gitu ya, karena ini yang dihadapi adalah makanan gitu ya. Iya. Nah, kemudian soal lain adalah soal kepatuhan itu soal pengelolaan limbah gitu ya. Nah, kita melihat, misalnya di Tasik ya, ada satu SPPG, di belakangnya ada kolam renang ya, kolam renang mohon maaf, kolam ikan gitu ya, dan potensi tikusnya juga banyak di situ. Nah, sementara ada, masakan makanan yang berjejer di lantai gitu ya. Nah, ini kan potensi-potensi kita nggak tahu ya, seperti apa, tikus lewat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini soal higienitas itu menjadi problem juga gitu ya. Nah, jadi kita melihat ada 3 titik kritis, satu di SPPG-nya yang belum terstandar dan istana juga menyampaikan itu soal, sertifikasi, eee, apa, eee layak ya, higienitas dan sanitasi ya, SLHS. Nah, dari 8.000 itu kan baru 34 yang memiliki SLHS gitu ya. Nah, berarti kan program ini kan tidak disiapkan sejak awal secara maksimal gitu ya. Ya, kalau dalam penelitian ya saya kira boleh dilakukan soal trial trial and error itu, tapi kalau untuk anak nggak bisa coba-coba begitu Betul, gitu ya. Pak. Nah, Itu udah ada makanya dari dulu iklannya, buat anak kok iya, tidak boleh coba-coba. coba-coba gitu. Nah, maka saya kira ya salah satu kepentingan terbaik bagi anak itu adalah ya memastikan standar yang tinggi atau standar to food ya, right to food ya itu harus dilakukan. Iya, Dan iya, iya. siapa yang melakukan itu? Ya negara. Tidak bisa ada atau dengan alasan apapun negara membiarkan gitu ya. Hmm, hmm, Nah, hmm. ini beberapa temuan kita. Oke. Kalau per saat ini 2025 itu penerima manfaatnya adalah 30-an juta, Pak ya. Ya, 30-an juta anak, ada 8.000 SPPG. ya. Yang terstandarisasi itu hanya berapa tadi? 34-an lah gitu ya, lebih kurang. 34. Ya, SPPG. Ya kalau 8.000. persentasenya 0,0 sekian berarti kan. Kecil sekali, padahal itu kan syarat awal yang saya kira yang dikeluarkan oleh Dinkes itu penting gitu ya, soal sanitasi, soal, higienitas gitu ya. Itu kan Gimana? harus terstandar. Serius nggak sih Pak menyelenggarakan itu? Nah, ini ya makanya kan KPAI kan sejak awal ya kalau ibarat kendaraan ingin speed-nya kencang, dengan katakanlah di akhir tahun ini presiden kan meminta 82 juta gitu ya penerima manfaat. Tapi kalau standarnya tidak disiapkan secara baik gitu ya, dengan kecepatan yang tinggi, ya kita khawatir penumpang yang ada di dalam mobilnya nanti nggak nyaman dia, atau anak yang ada di depan pada akhirnya membahayakan gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi 7.000 data hari ini atau lebih ya, karena terus berkembang ya, karena kita melihat ini fenomena gunung es sebetulnya. Ada yang peristiwa mungkin didiamkan, itu dugaan kita ya. Iya, orang Hanya sudah ada pernyataan yang pernyataan nomor itu yang poin 9 itu 9 kan, itu, ya. dilarang ngomong-ngomong ke orang Iya, kalau ada yang itu. keracunan. Jadi saya kira sudah alarmnya cukup tinggi ya. Nah oleh sebab itu
saya kira tidak salah kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi ya, kemudian asesmen lebih jauh, menyiapkan standar-standar tersebut gitu ya, dan mendiagnosa kira-kira apa problemnya, di sistemkah atau seperti apa gitu ya. Nah, untuk apa ya, untuk kepentingan terbaik bagi anak itu, bukan untuk kepentingan program, tapi kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak, masa depan anak gitu ya. Karena program ini kan diharapkan menjawab soal generasi emas tadi gitu ya. Tapi kalau tidak disiapkan prasyaratnya dengan standar yang tinggi dan aman dan seterusnya, tentu yang terjadi adalah kontraproduktif gitu ya. Dan mohon maaf ya kalau anak menolak tentu itu adalah hak anak gitu ya, untuk tidak mau memakan gitu, karena merasa was-was, tidak ada jaminan misalnya. Iyalah, Pak. Dan termasuk juga orang tua, siapa ya saya kira semua orang tua tidak menginginkan misalnya anaknya datang sehat ke sekolah, tahu-tahu setelah MBG ya masuk ke layanan kesehatan gitu ya. Itu Nah, ini sesuatu yang tentu termasuk Bapak Presiden tidak menginginkan itu sebetulnya. yang menginginkan siapa, Pak, ya? Kok masih jalan? Nah, iya, ini kritikal sekali karena di tahun depan kan akan ditingkatkan, Pak, ya? Ya, Penerimanya itu tadi dari sekarang 30-an, besok 82 juta. mmm, Terus sekarang itu dananya yang dialokasikan untuk makan bergizi gratis ini berapa? 70-an 300 triliun lebih ya, yang ke depan. ya, Ya, kalau untuk tahun ini kan 71 triliun. 71, yang ke Nah, depan kan 300 triliun ya lebih. 2026. Ya, sebenarnya secara sadar kita bisa berpikir semua lah, Pak, ya. Kalau ada masalah, lu stop dulu programnya, kita evaluasi duduk. Jangan ngejar kuantitas-kuantitas ini. Siapa sih yang mau bisnis ini? Kok kayaknya ngebet banget. Tapi kalau di internal, Pak, saya coba kembali ke daftar ini pertanyaan, Mmm. biar sopan. Karena kalau ngikutin orang-orang yang di medsos, ya kita wajar lah ya. Ya itu, siapa sih anaknya yang mau dikasih makanan yang nggak sehat gitu ya? Nggak ada yang mau. Eh, Bahkan ada orang tua yang bilang, yang ditanyain tuh yang agak viral ya. Mhm, Ditanya, sekolah di Bogor. ya, Kayaknya sekolah elit. Dia bilang mhm, begini, di sekolah ini kan ada rapat rapat wali murid. ya, Di sekolah ini, anak-anaknya itu diantar oleh supirnya masing-masing. ya, Rata-rata kalau kumpul Pajero, Fortuner, dia bilang. Dia tidak mau tidak dalam konteks ingin sombong. Dan dia ditanya sama anaknya, "Ibu, eh, makanan bergizi gratis itu kan bukan buat yang mampu," katanya. Tapi bukan buat yang tidak mampu. mmm, Memangnya ibu nggak mampu sehingga saya harus makan makanan bergizi gratis ini? Itu di rapat sekolah. Yang akhirnya di di rapat itu sepertinya itu tidak ada keputusan kalau kalau wali muridnya mendorong agar sekolah itu tidak menerima, bahkan keluar komentar, "Ya sudah diterima aja tapi dikasihkan ke orang di sekitar sekolah, jangan dikasihkan ke anak." Karena kami, kata mereka itu, "Kami bisa kok beli itu," gitu. mmm, Orang setiap siswa itu dianterin, ceritanya kan gitu ya. Makanya saya keluar pertanyaan itu tadi, Pak. "Emang sekolah bisa nggak sih nolak gitu?" mhm, 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 Kalau anak itu, kan kalau anak punya hak ya, ya, punya hak untuk menolak. ya. Nah, sejauh ini koordinasi-koordinasi yang terjadi dengan lintas sektor itu seperti apa sih, Pak? KPAI misalnya sudah koordinasi sejauh mana dan mendapatkan feedback seperti apa dari lembaga yang terkait, apakah itu MBG, BGN-nya atau Kemenkes atau Kalau selama ini prakteknya KPAI yang aktif berkoordinasi dengan BGN-nya. ke BGN-nya? Heeh, sementara BGN sendiri saya lihat, ya karena targetnya kuantitatif ya, Iya. sehingga soal koordinasi ini belum, dilakukan secara maksimal ya. Besok baru ada saya lihat dari Bappenas justru mengundang seluruh kelompok anak ya, maksudnya jaringan anak, termasuk juga kementerian dan lembaga. Nah, mudah-mudahan ini salah satu upaya kita untuk mengevaluasi, sebagaimana perintah presiden itu sebetulnya gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya dari 10 rekomendasi itu kita menginginkan intervensi terkait MBG ini adalah daerah 3T. Diprioritaskan ke 3T, terpencil, terluar, dan terdepan gitu ya. Karena data-data terkait stunting, kemudian ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi dan seterusnya, ini kan daerah-daerah yang saya kira kalau dilakukan secara maksimal maka akan terlihat dampak yang sesungguhnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat fakta hari ini kan baru layanan itu jangan di kota-kota saja gitu ya. Jadi wajar misalnya sekolah-sekolah yang sebelumnya standarisasinya sudah tinggi, kemudian punya kantin yang melebihi dari dapurnya SPPG BGN gitu, lalu dia menolak gitu misalnya. Saya kira itu salah satu yang wajar gitu ya. Artinya mereka menginginkan agar anak ini diberikan asupan gizi yang melebihi itu gitu ya. Nah, dan saya kira, diskusi-diskusi soalnya bagaimana mengaktifkan kantin sekolah gitu ya, kemudian mendekatkan layanan, SPPG di dalam sekolah gitu ya, itu perlu menjadi pemikiran kita gitu ya. Karena dalam pengawasan anak ini kan, melibatkan banyak sektor, terutama orang tua. Dari 24 jam waktu anak itu ya orang tua yang mengerti dan memahami misalnya kondisi kesehatan anaknya. Kemudian ada makanan-makanan tertentu dia tidak alergi dalam bahasa kesehatannya gitu. Walaupun soal alergi ini kan perlu dicek juga oleh dokter anak gitu misalnya gitu ya. Nah, tapi poinnya saya kira ada misalnya belakangan ini kan ada di Solo ya, ada satu sekolah swasta yang sudah 10 tahun, menjalankan kantin sehat, memberikan makan siang pada anak-anaknya dengan harga 10.000 itu. Hmm. Dengan model prasmanan, masih fresh gitu ya, kemudian anaknya diedukasi juga bagaimana antrian gitu ya, diedukasi juga mencuci piring setelah makan gitu ya. Nah, kita berharap, program, MBG ini bukan soal memberikan makan saja gitu, tapi bagaimana edukasi edukasi gizi, edukasi karakter anak-anak gitu ya. Jadi kita berharap media program ini bisa dikembangkan lebih jauh ya, tapi kuncinya harus melibatkan lintas sektor ya. Kita mengidentifikasi kalau isu anak itu di kementerian dan lembaga itu biasanya kita bekerja di 17 kementerian gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Contohnya PU gitu, pekerjaan umum ya. Memang dia tidak isu anak, tapi ketika dia bikin jalan, bikin taman gitu ya, bagaimana layak taman yang ramah anak atau jalan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas gitu misalnya. Nah, jadi saya kira BGN ya harus membuka komunikasi ya seluas-luasnya, termasuk juga dengan pemerintah daerah gitu ya, yang di mana tentu dengan konteks otonomi daerah ini kan kita sudah memberikan sebagian kewenangan itu pada pemerintah daerah juga. Ya, meskipun berkurang. Karena kenapa berkurang ke daerah? Karena MBG. Gimana sih kok muter-muter gitu? Ya Allah, ini solusinya gimana? Ini karena banyak sekali Pak anak-anak itu yang makan dari situ ya, dengan kondisi yang seperti ini. Itu kan jawaban diskusi kita ini kan klise sekali ya, Mhm, koordinasi mhm. apa gitu kok nggak beranjak-beranjak dari situ. Mmm, jadi gimana Pak ya selanjutnya ya? Apa yang terdekat solusi yang bisa kita dapatkan dari untuk penyelesaian masalah MBG ini? Yang jelas bukan nggak usah pakai drama nangis ke depan Mhm, media mhm. lah ya, Ya, ibu ibu wakil itu tidak mhm, menyelesaikan orang keracunan. ya. Eee, kira-kira yang paling dekat untuk kita dapatkan, untuk kita menyelesaikan masalah ini itu apa? Iya, jadi di prinsip pelindungan anak kita ini kan bekerja dengan anak itu niat baik ternyata tidak cukup gitu ya. Hmm. Walaupun itu udah modal ya untuk modal awal untuk memastikan agar program ini berjalan secara baik. Jadi niat baik juga diiringi dengan pengelolaan secara profesional gitu ya. Nah, saya kira sudah banyak analisa ya terkait tata kelola gitu, itu harus diselesaikan dan presiden juga menyampaikan gitu ya. Dievaluasi ya, ada koki yang memastikan soal higienitas dan soal rasa. Karena kalau anak ini kalau nggak mau memakan Iya, itu ya gimana kita cara memaksakan nggak gitu ya. enak katanya. Nggak Udah. enak gitu ya, atau nggak menarik makanannya Mhm. katanya kan.
Tapi kalau dengan koki yang handal, dia akan apalagi dia bertanya setiap hari misalnya ke anak, "Nah, ada masukan nggak terkait rasa, terkait apa pilihan-pilihan makanan?" gitu ya. Nah, kalau ini dijalankan, ya kita nggak butuh pihak lain untuk mengiklankan, anak pasti akan mengiklankan itu dan bahkan keluarga mungkin akan belajar ke SPBG. Kok anak saya suka sayur, kok anak saya Hmm. suka daging, kok anak saya suka buah gitu ya. Apa yang dilakukan oleh SPPG? Nah, harapan kita kan seperti itu gitu ya. Sehingga program pemerintah yang strategis ini bisa berjalan secara efektif. Nah, selanjutnya adalah soal standar tadi ya, soal higienitas, soal sanitasi, ya, soal apa keamanan pangan ini penting ya. Ini soal nyawa manusia ya, satu nyawa itu Betul. penting bagi kita. Dalam konteks hak asasi manusia, satu anak itu ya sangat berarti bagi kita gitu ya. Dan siapa yang berkewajiban untuk memenuhi hak itu adalah negara gitu ya. Jangan sampai dengan situasi ini kan negara abai gitu atau membiarkan. Nah, saya melihat komitmen presiden kan sangat luar biasa ya untuk mengevaluasi tersebut ya tentu kita tunggu ya terkait evaluasi terkait tata kelola, kemudian seleksi mitra gitu ya. Dan hal yang penting adalah SDM. Karena mohon maaf SDM, dapur kita atau pegawai-pegawai BGN yang ada di dapur di SPPG ini kan anak-anak fresh graduate gitu ya. Bukan kita meremehkan kemampuannya tidak, tapi butuh, dilatih, butuh, belajar lagi gitu ya. Terutama kita lihat ada catering-catering yang misalnya catering perusahaan atau pabrik, itu kan juga berikan makan setiap hari. Tapi jarang saya lihat ada keracunan di pabrik itu gitu ya. Atau mungkin kantin-kantin sekolah tadilah, jangan yang besar ya. Juga jaranglah kita dengar gitu ya, ada keracunan gitu ya. Artinya apa, semakin banyak yang mengawasi soal kualitas tadi, kemudian misalnya soal sasarannya jangan besar dulu, ini kan rata-rata SPPG kan antara rentang 2.000 sampai 3.000 dan bahkan lebih, ada 3.500 juga gitu ya, penerima manfaat. Nah, sementara dapur ini baru gitu misalnya, nggak punya Iya. pengalaman. Kemudian LHS-nya nggak ada gitu misalnya gitu ya. Nah ini kan potensi-potensi keracunan ini pada akhirnya terbuka lebar gitu ya. Hmm. Nah oleh sebab itu saya kira ini harus dibenahi gitu ya, dan saya sudah melihat misalnya ada apa, Kementerian Dalam Negeri sudah mulai mengkoordinasikan dengan daerah gitu ya. Kemenkes juga, bertanggung jawab untuk terkait profesi gizi tadi ya, yang belum ada kata Kak Rojali ya. Mudah-mudahan dengan masuknya Kemenkes, profesi-profesi tersebut bisa terlibat secara baik dan saya kira, struktur negara ini SDM-nya cukup banyak sebetulnya, apalagi ahli-ahli kesehatan itu banyak ya. Banyak, Pak. Kita Di 80 tahun udah merdeka, Pak. puskesmas gitu ya, di RSUD itu banyak gitu ya. Nah, 80 tahun kita merdeka, Pak. cuman kan mau nggak untuk melibatkan para profesi itu. Nah ini Astagfirullahaladzim. kan tentu ini tantangan yang berbeda ya. Ini kayak apa, minyak dan air. Mmm. Kita tahu masalahnya, tahu solusinya, tapi kayak minyak dan air Mmm. nggak masuk-masuk. Kak Jasra, kalau Ya, ngasih skor program MBG 1 sampai 10 berapa, Pak? ya ini agak berat ya kasih skor karena ini katanya ini subjektif katanya. Hmm. Ya, saya mau men-skor kalau berupa angka saya belum berani lah, tapi secara kualitatif itulah temuan kita, apa yang disampaikan oleh anak itu kan jernih ya, Hmm. soal terutama yang perbaikan tadi ya, yang saya kira itu perbaikan yang mendasar gitu ya, soal rasa, soal ada juga misalnya anak laki-laki menyampaikan, "Ini menunya terlalu sedikit, gitu, nggak kenyang saya," gitu. Tapi anak perempuan sebaliknya, "Ini terlalu banyak," gitu. Nah itu kan kalau kita dengarkan pendapat anak-anak, saya kira itu kan sesuatu temuan yang berharga gitu ya. Kemudian termasuk juga soal, keamanan pangan itu juga disuarakan oleh anak-anak kita, apalagi dengan, berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman media. Siap. Oke, oke, oke. Apa yang bisa dilakukan oleh kelompok sipil ya? Berharap, Pak, dan lemah sekali berharap itu. Dan memberikan masukan. Nah, itu Hmm, agak aktif hmm, dikit. hmm, Ya, tolonglah struktur BGN itu, ah, cobalah cari solusinya agak cepat. Ini urusannya dimakan soalnya ya, Pak. hmm, Urusannya dimakan dan hmm, membuat orang itu sakit. Kalau udah sakit itu mahal. ya.
Selain itu duitnya juga banyak lagi yang dialokasikan ke situ. Diambilin dari pendidikan lagi. Kan mana ya? Gimana lagi? Nah, oke. Kayaknya solusinya udah ketemu, tinggal dijalanin aja ini sih, Pak. Ya, Tapi saya punya satu isu yang berkaitan dengan anak lagi. ya. Eh, yang tahanan anak Mhm. di saya kemarin mendengar KPI juga ngadvokasi itu, Pak ya. Teman-teman Ya, yang demo yang di demonstrasi. demonstrasi Hmm. Agustus Ya, itu banyak yang tahanan anak. Kemarin juga viral lagi karena ada juga yang ibu-ibu ibu-ibu yang punya anak usia 2 bulan dia ditahan dan dia terpaksa kan harus periksa sama anaknya gitu. Kabarnya KPI juga mengadvokasi isu itu. ya. Jadi pertama sebetulnya anak menyampaikan pendapat itu kan dijamin di undang-undang dan konvensi hak anak juga gitu ya. Ada kan berarti? Itu disebutkan di konvensi anak itu disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Iya, berarti orang yang suka Eh, ngomong ya, anak-anak gak usah ikut-ikut gitu. ya. Cuman ada disampaikan juga di pasal berikutnya di tempat yang damai. Gitu. Jadi ada di bold itu soal Hmm. situasi yang damai gitu ya. Nah, kemudian di Undang-Undang Pelindungan Anak juga sama gitu, setiap anak punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, tapi di pasal 15 di Undang-Undang Pelindungan Anak tersebut, anak juga berhak untuk tidak disalahgunakan dalam kegiatan politik. Kemudian mengancam nyawa ya anak gitu ya. Akhirnya misalnya ada peristiwa demonstrasi, tapi tidak ada yang bertanggung jawab misalnya gitu ya. Nah, ini juga anak punya hak untuk tidak dilibatkan di situ. Nah, terkait demonstrasi kemarin, KPAI sebetulnya sudah melakukan pengawasan, terutama peristiwa 25 dan 29 Agustus Iya, ya. Agustus. Itu kita cukup banyak anak-anak yang diamankan oleh kepolisian gitu ya. Nah, dari temuan pengawasan kita, pertama tentu kita sangat menyayangkan ya kekerasan yang anak menjadi korban dari situasi itu gitu ya, dan bahkan ada yang meninggal juga satu anak di Tangerang yang usia 16 tahun gitu ya. Dan tentu kekerasan ini tidak boleh dibiarkan apalagi itu ada usia anak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, rata-rata anak ikut, dilibatkan atau terlibat dalam proses demonstrasi itu mereka mendapatkan informasi dari media sosial juga gitu ya, antar mereka gitu ya. Ada juga sebetulnya mereka iseng-iseng untuk datang gitu ya, ke tempat demonstrasi, ya nama anak ingin ngambil konten gitu misalnya gitu ya. Tapi karena situasi, kerusuhan dan seterusnya pada akhirnya anak terbawa dengan situasi itu gitu ya. Tapi juga ada juga kita temukan, ini di Cirebon ya disampaikan oleh Bu Menteri PPA kemarin, ada anak itu awalnya diajak nonton bola, lihat konser gitu ya, tapi diturunkan di area demonstrasi gitu. Nah, Masa jadi sih? itu temuan-temuan kita ya yang saya kira ini ya kata presiden kan, ada pihak lain yang ingin katakanlah membuat situasi yang di mana negara ini nggak aman ya. Saya kira kita berharap ini diungkap gitu ya, diungkap kalau memang ada itu apalagi melibatkan anak gitu ya, saya kira, harus dipastikan ya seperti apa pelibatan anak. Karena dalam Undang-Undang Pelindungan Anak tersedia terkait orang dewasa katakanlah yang melibatkan anak atau menyalahgunakan anak, saya kira itu bisa dilakukan, penegakan hukum ya sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Nah, namun poin kami adalah, kenapa anak, mudah tersulut gitu ya, mudah terpancing, mudah diajak dan seterusnya. Ya, memang usia anak itu usia yang di mana mereka sangat mudah didoktrin gitu ya, kemudian mudah dipengaruhi. Atau ada juga, di mana channel-channel untuk ruang-ruang diskusi itu tidak diberikan pada anak itu sendiri gitu ya. Karena kan hari ini kan anak-anak itu kan nggak bisa kita larang gitu ya. Misalnya dia mendapatkan informasi dari TV, dari media platform dan seterusnya, kita kan nggak bisa hambat gitu ya. Dan dia menyaksikan itu gitu ya. Apalagi kemarin isu soal gaji DPR gitu ya, kemudian soal ekonomi dan seterusnya, mereka juga terpapar dengan informasi itu. Nah, saya berharap informasi-informasi seperti ini dibuka ruang diskusi kepada anak di tempat-tempat yang aman dan nyaman gitu Hmm. ya.
Tapi yang tadi kalau balik ke pertanyaan saya, Hmm. ada advokasi untuk ngeluarin anak-anak dari tahanan nggak, Pak? Iya, jadi anak-anak yang ada yang berhadapan dengan hukum ya, pada akhirnya kita advokasi, kita sampaikan kepada kepolisian agar anak ini, rekomendasi kita itu adalah dikeluarkan gitu ya dari tahanan itu. Karena mereka ini adalah korban gitu ya, korban dari yang tadi ya, dari ajakan dari temannya atau mungkin informasi-informasi yang yang mungkin, bagi anak akhirnya tersulut atau terprovokasi gitu ya. Nah, maka Hmm. kita minta kepada aparat untuk pendekatan penyelesaiannya adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di sana ada, memenjarakan anak adalah pilihan terakhir gitu ya, karena, toh penjara anak itu nggak menyelesaikan masalah juga, Mhm. dan yang kedua mereka masih punya masa depan gitu ya. Nah maka, beberapa di kantor di penyelesaiannya sudah ada mulai diversi gitu ya, Oke. beberapa wilayah gitu. Kalau yang ibu punya anak kecil itu, Pak, Nah termasuk? ini, terima kasih Mas Kakak Rojali ya, menginformasikan itu nanti kami dalami gitu ya terkait, karena kami concern kemarin itu baru ke anak Hmm. usia, 0 sampai 18 tahun itu ya. Belum yang dalam kandung, berarti kan ibu itu kan ada mengandung Bukan, dia usia. anaknya kecil itu. Anak kecil, 2 bulan terpisah sama, Oh, dia terpisah dari iya, ibunya gitu. 2 Oh, bulan. iya iya. Coba nanti Mhm. kita dalami ya informasi tersebut. Mhm. Di Polda PMJ ya ininya, Iya, kayaknya kemarin yang prosesnya. Polda Metro Jaya ya? disamperin sama Mhm. Bu Sinta, Mmm. dijamin biar Mhm keluar gitu. mhm mhm mhm. Tapi Del Pedro dan teman-teman Mhm itu mhm. tetap aja saya nggak tahu, semoga KPAI lebih sakti untuk ngejamin Iya itu. iya. Ya coba ya sepanjang itu ada anak ya tentu kita berharap, kepentingan terbaik bagi anak itu menjadi pilihan utama Siap, gitu ya. siap, Pak. Ini yang kita sedang pertaruhkan ini Mhm. puluhan juta di yang makan. Ini kita ngomonginnya makan tapi kok tegang, Pak, ya? Kayak makan, kan biasanya makan gitu kan. Tapi tegang sekali, ada program makan yang menegangkan. Kak Jasrah, Ya terima kasih, ya sama-sama Kak nah ini sudah Rojali. waktunya untuk bilang terima kasih karena sudah di Ya akhir. sama-sama. Tadi Makasih. sempat saya dibilangin, "Jangan makasih duluan," katanya gitu. Eee. Ini udah agak clear, apa yang kita bicarakan, ya semoga membaik lah ya kondisinya, Amin semoga amin membaik amin. kondisinya. Ketemu lagi di kesempatan lain, Kak. Ya, sama-sama Kak Semangat Rojali. membela kepentingan anak. Ya, mohon dukungan juga teman-teman dari masyarakat sipil juga gitu, Siap. untuk bisa mengawal secara bersama-sama. Hmm.